Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita mulai belajar di rumah. Insya Allah, saya akan mengajar di kelas 11, baik IPA maupun IPS ya. Sebelumnya, tidak lupa kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar serta menyusun rencana perbaikan ya. Insya Allah kita akan pelajari keterampilan gerak menendang, mengontrol, menggiring, dan menyundul bola ya. Sumber belajarnya dari buku PJOK dan juga beberapa dari internet dan juga YouTube ya. Oke, langsung saja. Permainan bola besar itu secara singkat yang sering kita pelajari dari SD, SMP hingga sekarang kalian SMA itu yaitu tentang sepak bola, kemudian bola voli, basket ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang sepak bola. Sepak bola ini salah satu olahraga populer di dunia. Jadi selain cabang olahraga yang lain mungkin yang sama-sama populer seperti basket. Kalau di Amerika itu ada NBA ya, sangat populer sekali. Kemudian softball, baseball dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia mungkin bulu tangkis. Nah, sepak bola ini merupakan salah satu olahraga yang paling populer di dunia. Tujuannya yaitu mencetak gol sebanyak-banyaknya dan mempertahankan area sendiri dengan teknik tertentu. Tujuan dari permainan sepak bola itu yaitu mencetak gol. Artinya mencetak gol ini akan menentukan kemenangan. Kemudian mempertahankan area sendiri dengan teknik tertentu. Jika kalau ada pertandingan kalau di Liga Champions ya, itu ada home away. Nah, mungkin mempertahankan diri ini lebih tepat digunakan strateginya ya. Ketika misalkan di away atau di kandang lawan itu kita menang terlebih dahulu. Misalkan menang 2-0. Nah, biasanya tim ini akan menggunakan teknik bertahan di kandang sendiri atau home ya. Nah itu salah satu tujuan dari permainan sepak bola ya. Tapi jika sepak bola berkaitan dengan rekreasi, dengan pendidikan seperti sekarang belajar itu beda lagi tujuannya ya. Kalau rekreasi seperti mungkin modifikasinya dengan futsal ya, itu untuk menjaga kesehatan saja, kebugaran. Oke, manfaat dapat menjaga kebugaran tubuh jika dilakukan secara teratur. Ya, semua olahraga juga sebetulnya bermanfaat sekali ya jika dilakukan secara teratur rutin ya. Mohon maaf ini. Nah, yang kedua menjalin kerjasama dalam bermain sepak bola ya. Melatih kerjasama, artinya kerjasama ini sangat penting dalam kehidupan. Nah, dalam sepak bola itu kita dilatih untuk bagaimana bekerja sama dengan teman satu tim ya. Menumbuhkan kejujuran. Kejujuran ini kalau sekarang di sepak bola udah ada teknologi garis ya, dan juga kamera pemantau. Biasanya kalau dulu mungkin ada yang handsball di kotak penalti itu masih istilahnya menghindar dari wasitnya ya. Tapi kalau sekarang ada kamera, biasanya dilihat dulu ke layar apakah si pemain ini handsball atau tidak. Offset juga sama ya. Jadi sekarang kejujuran ini udah dibantu dengan adanya, kalau dalam sepak bola adanya teknologi garis yang membantu ya. Kemudian menambah pengetahuan serta keterampilan. Pengetahuan dalam teknik bermain dan kemampuan dalam bermain. Karakteristik seluruh anggota tubuh bisa digunakan kecuali lengan atau tangan. Semua badan
Kalau yang laki-laki terutama udah sangat paham sekali, ini sering bermain kenal tangan handsball ya. Oke, keterampilan geraknya nanti kita akan mempelajari menendang, mengontrol, mengiring, dan menyundul. Lanjut saja, kita bahas pertama menendang. Menendang itu bisa melakukan passing, bisa shooting ya. Ada secara umum tekniknya itu ada 3 jenis yang kita pelajari, yaitu kaki bagian dalam, menendang dengan kaki bagian dalam ini ya. Si tumit atau si mata kaki ini mengarah ke titik pusat di bola ya. Itu menendang dengan kaki bagian dalam. Kemudian punggung kaki itu bagian atas jari sedikit di sini. Ini juga biasanya bagian bawah bola ya. Biasanya kalau menendang untuk shooting atau menendang ke gawang ini menggunakan punggung kaki sekeras-kerasnya. Kemudian kaki bagian luar. Nah, kaki bagian luar ini harus memiliki kemampuan yang lebih ya, karena biasanya agak sulit ya karena posisi kaki ini akan menyerong ke sebelah kiri ke dalam jika menggunakan kaki kanan ya, dan sebaliknya jika kiri. Jadi agak didorong ke dalam sedikit, jadi perkenannya itu kaki bagian luar di sini ya. Oke, lanjut saja. Nah, ini kita analisis keterampilan gerak menendangnya. Poinnya silahkan kalian pahami. Yang paling penting dari poin-poin yang 6 ini adalah kaki dibuka keluar sehingga mata kaki mengarah ke depan bola. Jadi kalau menendang kaki bagian dalam itu posisi mata kakinya mengarah ke depan bola atau titik pusat dari bola seperti itu. Kemudian dengan menggunakan punggung kaki, tadi sudah dibahas ya, sambil melihat video ini tapi kita pelajari kembali ya. Kaki tendang diayunkan ke belakang, kemudian ayunkan ke depan menyentuh bola sekuatnya dengan perkenan pada punggung kaki sekuatnya. Biasanya ini akan melakukan shooting biasanya menggunakan punggung kaki ya. Oke, untuk selanjutnya kaki bagian luar. Poin pentingnya ini kaki tendang diayun dari belakang agak diputar ke dalam ya, jadi agak didorong ke dalam nih kalau kaki luar. Perkenaan bola di kaki bagian luar ya, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, mengontrol bola ya, mengontrol bola ini sebetulnya yang paling umum sering itu menggunakan telapak kaki seperti gambar ini. Jadi telapak kaki diangkat sedikit dan menahan bola. Variasinya sebetulnya banyak, bisa dengan dada atau yang udah mahir sekali seperti Neymar di orang profesional di PSG itu menggunakan punggung ya, kadang lutut, dan banyak lagi teknik yang tambahan ya, atau teknik perkembangan teknik mengontrol bola. Nah, itu selanjutnya menggiring bola ya, atau dribbling. Ini poin pertama, kedua, dan yang paling penting dari menggiring bola ini, bergerak ke depan mendorong bola dengan punggung kaki bagian dalam ya, dan bola selalu bersentuhan atau menempel pada kaki ini jika menggiringnya menggunakan kaki bagian dalam. Jika menggunakan kaki bagian luar, maka di sini punggung bagian kaki bagian luar ya. Ini seperti ini ilustrasi gambarnya, menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Jadi si bola itu ada tepat di bagian dalam. Menggiring bola dengan kaki bagian luar, tadi di pinggirnya di sini seperti ini ya, menggiring bagian luar. Ada yang didorong ya, menggiring bola dengan punggung kaki ada ya. Tergantung situasi. Biasanya kalau kaki bagian dalam itu untuk melindungi dari rebutan. Nah, rebutan lawan ya. Nah, kalau menggiring biasanya pada saat posisi menggiring jauh ini lawan agak sedikit jauh ya, jadi sambil berlari seperti itu. Itu tergantung dari situasi pada saat pertandingan ya. Yang jelas ada teknik 3 dasar ini yang biasanya digunakan dalam dribbling atau menggiring bola. Selanjutnya heading ya.
Heading ini bisa melompat. Cristiano Ronaldo ya gambarnya. Kalau kalian sering nonton YouTube, bagaimana lompatannya ini sangat tinggi sekali pada saat melawan Sampdoria, Juventus lawan Sampdoria, sangat luar biasa ya. Melompat, jadi dibutuhkan tolakan yang tinggi untuk menyundul ini ya. Kemudian berdiri tegak, mungkin ini ketika posisi bebas ya, tidak ada lawan, jadi tinggal nyundul aja kepalanya ya. Kemudian ini memakai awalan atau berlari, jadi lari dulu, melompat, kemudian menyundul ya. Secara umum teknik dasar menyundul itu ada 3. Tambahannya mungkin banyak variasi ya, bisa sambil terbang ya, seperti kalau di Piala Dunia kemarin kalau nggak salah Robin van Persie ya, Belanda itu pada saat melawan apa ya lupa, boleh di searching itu bagaimana dia menyundul bola sambil posisi badannya terbang ya, melayang. Oke, lanjut. Ini sekarang dari penjelasan tadi saya akan menampilkan 2 gambar ini ya, gambar 1, gambar 2. Jadi diharapkan kalian membuka catatan ya, buka catatan, siapkan buku catatannya. Nanti setelah sepak bola minggu depan kemungkinan bola voli, basket. Nah, selanjutnya kita akan ada evaluasi atau penilaian ya. Nah, untuk catatan hari ini, selain mempelajari gambar ini, materi yang barusan dan juga gambar yang sekarang ya, kalian siapkan catatan ya. Ini ada gambar 1 ya, gambar 1 ini bagaimana posisi ini, kalau nggak salah Paul Pogba, lawannya itu posisinya jauh, 1, 2, 3, ada 3 lawan, ini posisinya agak jauh. Dia yang tepatnya tuh mengambilnya keputusannya apa? Apakah dia berlari atau passing jauh atau passing dekat atau apa ya? Silahkan kalian analisis gambar 1. Kemudian ada gambar 2, ini Lionel Messi pada saat melawan Real Madrid, lawannya itu dekat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan kalian analisis gambar yang ini juga, di gambar 2, keputusan apa yang tepat dengan situasi lawan 1, 2, 3, 4, 5 dan posisinya sangat dekat. Nah, dengan penjelasan tadi ya, berkaitan dengan materi yang udah dijelaskan, dalam situasi seperti ini bagaimana keputusan yang diambil oleh si pemain. Nah ini bentuk analisisnya. Jadi nanti kalian gambar di catatan, buku catatan ya, ditulis, dibikin. Boleh ini dipelajari. Kemudian yang tepat tuh checklist di sini. Misalkan di sini ada gambar 1, yang tepatnya tuh apa? Tinggal centreng di sini ada 3 misalkan. Oh, di gambar 2 ada 4 yang tepatnya misalkan. Nah, seperti itu. Silahkan kalian kerjakan di buku catatannya, dan catatan ini tidak boleh hilang ya, karena nanti evaluasi akan diperiksa. Oke, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jaga jarak, jaga kesehatan di rumah. Tidak lupa mencuci tangan, kemudian berolahraga tentunya ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.